Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kita akan masuk ke informasi. Diizinkannya ormas keagamaan untuk mengelola tambang batu bara menjadi perbincangan masyarakat. Apa tanggapan rakyat Tanah Rencong? Rekan Al-Hadi Habibi akan melaporkannya sambil menikmati kopi dan kudapan khas Aceh dalam santap siang berikut ini. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah perubahan atas peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, ormas keagamaan mendapatkan prioritas mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ormas keagamaan bisa mengelola usaha tambang batu bara melalui unit bisnis yang dimilikinya. Wacana pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang ini pertama kali disampaikan Presiden Jokowi pada Muktamar NU pada Desember 2021. Namun, wacana tersebut menimbulkan pro kontra karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada undang-undang tersebut, izin usaha pertambangan khusus diprioritaskan pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. 2,5 tahun berselang, peraturan pemerintah baru diteken. Legal sudah ormas keagamaan mengelola tambang. Saya Al-Hadi Habibi akan mengajak warga Banda Aceh untuk berbincang soal ormas keagamaan boleh urus tambang sambil santap siang di salah satu warkop legendaris di kota Banda Aceh. Dari sekian banyak warung kopi di Aceh, warung kopi Solong di kawasan Ulekaring Banda Aceh bisa dibilang sebagai salah satu warung kopi yang legendaris di Aceh. Telah ada sejak 50 tahun lalu, didirikan oleh Muhammad Saman atau akrab disapa Abu Solong. Saat ini Warkop Solong dikelola generasi kedua dengan tetap menyajikan kopi Robusta khas Aceh. Warung kopi ini menyajikan kopi secara tradisional dengan cara disaring, serta menggunakan bubuk kopi yang diracik dan diproduksi sendiri. Bagi pengunjung yang berasal dari berbagai kalangan, warung kopi Solong ini bukan hanya sekedar sebagai tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Selain kopi, warung kopi Solong ini juga menyediakan kuliner khas, kue-kue tradisional khas Aceh, seperti kue ade, timpan, dan kue jala. Ya, kebijakan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo yang memberikan kewenangan untuk ormas keagamaan bisa urus tambang, tentu saja ini juga menimbulkan kontroversi juga di kalangan masyarakat. Dan untuk mengetahui seperti apa kira-kira tanggapan masyarakat Aceh terkait dengan kebijakan itu, nah saat ini saya sudah berada di warung kopi legendaris Solong dan juga sudah bersama dengan tokoh-tokoh ataupun juga masyarakat Kota Banda Aceh. Sebelum kita mulai obrolan kita ke tema kita, biar lebih santai, kita ngopi dulu ya, karena kayak orang Aceh bilang, ada kopi ada cerita. Kalau nggak ada kopi, nggak usah banyak cerita, bang ya. Kopi 1 juta cerita. 1 juta cerita ya. Berarti ini ada berapa gelas kopi nih hari ini? Ada 5-7 gelas, berarti ada 7 juta cerita bisa-bisa. Oke, langsung saja. Soal kebijakan baru ormas keagamaan bisa urus tambang. Kalau dari Bang Emnur mungkin punya perspektif yang berbeda. Kalau saya sih memandangnya gini, di saat ini kan diberikan kesempatan kepada ormas keagamaan mengelola pertambangan. Yang menjadi pertanyaannya adalah lokasinya ada nggak? Karena potensi-potensi tambang yang ada di Aceh misalkan, pengetahuan kami itu sudah dibagi habis. Itu yang menjadi tantangan tersendiri ya, lokasinya di mana, kemudian kemampuan keuangannya di mana. Pak Taufik melihatnya gimana?
membuka peluang peluang usaha, peluang mencari pundi-pundi cuan kalau bahasa sekarang ya melalui sektor tambang ini. Satu sisi mungkin menguntungkan, tapi kita nggak pragmatis begitu. Dan itu kan trade off. Mengambil kesempatan ada peluang untuk melakukan konsesi tambang, kemudian mengambil program pertambangan itu, saya pikir saya sudah dengar 2 tahun yang lalu. Tapi kemudian terlalu ambisi untuk mengolah tambang seperti itu. Banyak usaha ataupun banyak kegiatan Muhammadiyah, istilahnya kan bukan usaha Muhammadiyah. Iya. Dan Masih banyak sumber-sumber lain yang bisa dimaksimalkan gitu ya. yang paling penting kan untuk umum. Oke, sebelum kita close mungkin ada tambahan lagi singkat-singkat saja dari Kalau masing-masing. saya melihat aturan ini terlepas dari apapun persepsi yang kita bangun. Namun menurut saya, apapun yang kajian yang dilakukan oleh pemerintah, ini adalah berupa terobosan yang diberikan kesempatan kepada semuanya warga Indonesia. Jadi saya melihat lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang sangat besar. Tentunya punya andil yang besar juga. Di samping kita tidak bermain, tapi harus ada di dalam untuk mengetahui apa-apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar tambang mineral dan sebagainya. Dengan hadirnya lembaga-lembaga ini, lembaga keamanan yang besar ini adalah mampu memperbaiki secara operasional dan hadir di tengah-tengah urusan. Namun kajiannya harus sangat komprehensif. Ya, tapi sayang sekali nih Pak Taufik karena durasi kita juga sangat terbatas ya. Jadi sebetulnya ini masih semakin menarik arah pembicaraan kita, semakin panas ya sebetulnya. Tapi ya karena durasi sekali lagi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di tempat lain atau di meja lain. Sampai sekian Santap Siang kali ini, kita jumpa lagi di Santap Siang berikutnya. Dari Banda Aceh, Al Hadi Habibie, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.